Masjid kita megah, agama belum tentu terjaga. Rumah-rumah kita mewah, agama belum tentu terjaga. Agama akan terjaga kalau anak kita mondok semua di pondok pesantren. Iya bayar. Tepuk tangan dulu. Islam bukan agama harta, Islam bukan agama pangkat dan kedudukan, bahkan Islam bukan agama nasab, tapi Islam adalah agama ilmu. Innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Islam tidak diwariskan kepada nasab, tapi Islam diwariskan kepada orang-orang yang berilmu. Yuk, kepedulian kita dengan sesama. Halo, halo, dikit lagi ya. Saya minta waktu dikit lagi. Begini, saya tadi sudah membacakan hadis Bapak Ibu. Thumma fitnatu sarra dakhaluha min tahti qadama rajulin min ahli baiti. Di zaman kemerdekaan ini akan muncul yang disebut dengan fitnah sarra, fitnah kemerdekaan, di mana fitnah kemerdekaan itu akan keluar dalam bentuk provokasi, adu domba dari laki-laki yang ngaku-ngaku anak keturunanku, ngaku-ngaku ahlul baitu, yaz'umu annahum minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku anak cucungku, kata Nabi, padahal dia bukan anak cucungku. Wa innama awliya'iyal muttaqun, padahal semata-mata anak cucuku adalah orang-orang yang bertakwa. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi tapi dakwahnya provokasi, dakwahnya ngadu domba, ngajak kita berantem-beranteman, inilah yang disebutkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga ingin ingatkan buat kita semua yang ada di sini Bapak Ibu, ulama Mesir, ulama Mekah, ulama Maroko, ulama Yordania, ulama Yaman sudah menetapkan bahwasanya nasab kaum Ba'alawi yang suka ngaku-ngaku anak cucu Nabi, yang sering teriak-teriak darah aneh nih mengalir darah Nabi, sudah dinyatakan terputus dan batal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab itu sama sekali tidak tersambung dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di antara mereka ada yang jadi ulama, kita hormati sebagai ulama, tapi tidak boleh ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Apalagi begini Bapak Ibu, ngaku-ngaku anak cucu Nabi, merasa menjadi warga agama kelas 1. Yang lain-lain ini warga agama kasta kedua. Sejak kapan Islam menjadi agama kasta? Jangan sampai sedemikian rupa mereka merasa lebih istimewa dari orang lain. Apa kata mereka? Kakinya Habib ahli maksiat itu lebih mulia daripada kepalanya kiai. Na'udzubillah. Satu Habib ahli maksiat masih lebih mulia daripada 70 ulama. Na'udzubillah. Ini fatwa iblis ini Pak. Jangan dipercaya. Ini kita diracuni Bapak Ibu. Di negara-negara luar sudah dikatakan Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Lah Indonesia kok masih? Ulama dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania pun beberapa ulama sudah mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Lah kita masih mukhtalafun fi. Enak toh? Ya, untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Ghuror. Oh, kalau kita buka kitab Al-Ghuror, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak masuk akalnya di mana? Bayangkan. Pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108.
bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga ada di halaman 117 kalau tidak salah di kitab yang sama, Al-Ghurar. Itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain. Padahal saudaranya ada di situ. Ada seorang yang datang ke Basrah namanya Ali. Beliau ke Basrah bertanya kepada seseorang imam, seorang qadhi di sana. Padahal di Basrah itu mestinya dia punya saudara, namanya Muhammad dan Husain. Karena Ali, Muhammad dan Husain itu tiga-tiganya adalah putra dari Ahmad. Ahmad itu adalah keluarga dari Basrah. Mereka tinggal di Basrah. Jadi kalau seandainya Ali datang ke Basrah, itu mestinya dia menemui Muhammad, menemui Husain. Dan itu terjadi pada abad ke-6. Menurut saya abad ke-6 itu dzurriyyah Nabi yang ada di situ mestinya sudah banyak. Kenapa tidak menemukan satupun dari saudaranya? Bahkan nanyanya kepada seorang imam yang itu orang lain, bukan dari dzurriyyah Nabi atau bukan dari dzurriyyah mereka. Jadi sesuatu yang menurut saya mestinya tidak ada diadakan di kitab Al-Ghurar itu. Dan sampean Kang boleh baca nanti kitab ini. Itu yang menulisnya justru dari Bani Ba'alawi sendiri. Siapa? Yang menulisnya itu adalah Muhammad Ali bin Alwi-Khirid. Yang wafat tahun 960 Hijriah. Ditulis oleh keluarganya sendiri, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi sendiri, tapi cerita dalam kitabnya tidak ada satupun yang bisa diterima oleh akal sehat. Bisa difahami? Alhamdulillah. Jadi sekarang apa masalahnya? Sampai protes, sampai tidak terima, sampai menyalah-nyalahkan. Masalahnya di mana? Kita, sekali lagi, kita masih punya rasa. Di tempat-tempat yang lain mah sudah dibatalkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bisa pertanyaannya yang lain ya. Mereka sudah kadung mengatakan ada yang begal nasab. Jika dilihat dari beberapa kitab yang kami kaji bersama, itu yang begal nasab siapa? Bisa jadi pihak orang yang mengatakan begal nasab itu yang membegal nasabnya sendiri. Sekarang kan tinggal bertanya, bagaimana nasibnya yang nasabnya terbegal? Masya Allah. Kebayang tidak? Alhamdulillah, kita masih menjadi orang-orang yang hidup di Indonesia. Masih baik semua kita ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita ini mungkin terlalu lama dijajah Belanda, Bapak Ibu. Akhirnya kita bermental inlander, mental terjajah. Mau-maunya kita diperlakukan sedemikian rupa. Ingat sekali lagi, Islam bukan agama kasta. Ini kalau bukan hadis Nabi saya nggak berani menyampaikan loh Pak. Makanya dalam peristiwa Futuh Mekah, Nabi kemudian tiba di Mekah dengan kendaraannya, dengan untanya. Begitu masuk area tawaf, saking banyaknya manusia, 10.000 pasukan Nabi ditambah masyarakat Mekah nggak bisa masuk arena tawaf. Kan di zaman biyen tawaf bisa pakai kuda, bisa pakai unta ya Pak. Nah, karena nggak bisa masuk arena tawaf, Nabi terpaksa jalan kaki. Sahabat ini ngomong apa? Ngapuro Kanjeng Nabi, mestinya jenengan naik kendaraan, kok jenengan jalan kaki? Apa jawab Nabi? Tidak ada lagi kelas sosial, tidak ada lagi kasta. Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah. Sesungguhnya Allah telah menghapuskan bagi kalian semua kesombongan, kebanggaan, kebanggaan masyarakat jahiliyah. Wa ta'adumaha bi'abaiha, yang mereka suka membangga-banggakan nasab, membangga-banggakan nenek moyang, membangga-banggakan keturunan, membangga-banggakan leluhur. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua
adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pangeran Raden Inten II, pahlawan nasional asal Lampung, didatangi oleh oknum Baalwi yang dibawa oleh Belanda. Maaf, saya ingin belak-belakan kepada semua warga NU. Baalwi datang belakangan abad ke-19 yang mengislamkan Indonesia ini Wali Songo. Nggih napa nggih? Wali Songo bukan Baalwi, Wali Songo bukan Habib. Wali Songo itu Said dan Syarif. Kok bisa diklaim Wali Songo itu Habib, Wali Songo itu Baalwi, Bapak Ibu? Mereka datang tiba-tiba ketika Belanda ingin menundukkan Indonesia. Belanda bawa Baalwi yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Yang dibawa siapa? Habib Usman bin Yahya yang menjadi mufti Batavia, yang berfatwa melawan kerajaan Belanda sama hukumnya dengan makar. Na'udzubillah. Melawan kerajaan Belanda maka mati jahiliyah. Datanglah utusan mereka ke Lampung. Apa kata Raden Inten II? Kalian antek Belanda. Kalau kalian ngaku-ngaku anak cucu Nabi, beset tangan kalian. Saya ingin lihat darah kalian putih atau hitam. Kalau darah kalian masih merah, tidak perlu membangga-banggakan nasab. Kabur oknum Baalwi yang menjadi aktek Belanda tersebut. Jangan membanggakan nasab. Menjadi nasab dari dzurriyyat yang baik, nasab yang mulia adalah beban bagi kita semua, beban tanggung jawab. Nggih. Saya ambil contoh. Kamu anak siapa? Anak Pak Kades, anak Pak Lurah. Oh, pantes kamu baik li karena anak Pak Lurah. Coba kalau nakal, nggak pantes. Mosok anak Pak Lurah bekecil macam begini. Kerjaannya nongkrong di perempatan main gaplek. Beban Bapak Ibu. Makanya menurut saya mendapatkan keturunan orang solih, nasab yang mulia itu bukan untuk kesombongan, tapi beban tanggung jawab. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, yang anak cucu mereka mengikuti akhlak leluhurnya, ibadah ketaatan orang tuanya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami ikatkan kemuliaan mereka dengan kemuliaan leluhurnya. Sederhananya, kita bisa kecipratan kemuliaan leluhur kita. Taulan, kepencet sama saya. Kita bisa mendapatkan kemuliaan leluhur kita kalau kita mengikuti mutabaah akhlak leluhur kita semua. Tidak hanya ulama Syiah saja, ulama Salafi Wahabi saja, tapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah pun ada yang membatalkan nasab Ba'alawi tidak tersambung sampai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus disadari, pengumuman untuk masyarakat Indonesia, khususnya para santri, jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semua di seluruh Indonesia. Pengumuman semuanya, ayo kita lunturkan keyakinan kita, meyakini bahwa Ba'alawi, para habib atau habaib di Indonesia ini, bahkan seluruh dunia, ya, itu adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara sahih, sah dan meyakinkan. Kita mulai mundur, ayo kurangi 80%, bertahap 70, lalu 50%, lalu 20%, lalu lama-lama tinggalkan, anggap saja mereka sebagai ulama warasatul anbiya. Ini kan bargaining yang adil, ya kan? Mereka kita anggap sebagai ulama, asalkan satu, jangan sampai mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, saya darah Nabi. Kalau masih kayak gitu, wajib kita tangkap, kita proses ke pengadilan. Dan saya sudah siap setelah Pilpres nanti, seandainya ini diangkat ke muka pengadilan, ya, diproses hukum, saya siap untuk dipenjara 10 tahun sesuai dengan somasi yang pernah dilayangkan ke kami. Jika saya salah, ya, tapi sebaliknya jika mereka yang salah harus rungkat 100% seakar-akarnya. Sampai yang belum lahir pun harus didoktrin, ya. Mulai dari usia 4 bulan, waktu mau ndongani dikasih roh jiwanya dalam kandungan, harus didoktrin semua. Kamu bukan keturunannya Kanjeng Nabi, kamu keturunan harus begitu. Nah, karena apa? Kalau nggak mulai dari situ, nanti kayak orang Israel, sebelum lahir itu sudah dididik dari kandungan, ya,
sampai setelah lahir itu menganggap bahwa selain dari kita ini semua adalah kasta rendah semua, sama seperti derajatnya seperti hewan. Yang paling mulia itu saya ini keturunan Nabi yang mulia. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Kamu itu ahwal, ya, kamu itu jongos, ya. Inilah yang kita perjuangkan. Beliau-beliau yang mulia ini memperjuangkan ini bukan demi untuk fulus, bukan untuk harkat dan martabat bangsa, demi mengembalikan status tiadanya kasta di Indonesia ini. Dan ini cocok difahami oleh seluruh mu'alaf. Baik Bapak Ibu, kita ini mau sholawatan. Sholawatnya ini mengumpulkan infak sedekah untuk Masjid At-Taqwa, bukan buat Pak Kancil. Pak Kancil sudah ada anggarannya, sudah ada anggarannya buat pembangunan Masjid At-Taqwa. Ini saksinya nih anak-anak hadrah kita yang akan membawanya. Habis penggalangan dana urutannya Mahalul Qiyam, Mahalul Qiyam baru kita selesai. Ingat, Mahalul Qiyam jangan kemana-mana, karena disitulah tanda syafaat akan sampai kepada kita semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Siapkan infak terbaik, panitia siapkan kardus-kardusnya, keluarkan duit yang merah-merah. Cuman ngapura Bapak Ibu yang tidak bawa duit, tidak perlu pulang ke rumah, repot. Bagi yang tidak bawa duit silahkan ngelepas anting-anting, nggak apa-apa, atau menyumbangkan kalungnya, tidak jadi masalah. Baik, sekarang saya serahkan kepada tim hadroh, pimpin sholawat dan panitia dipersiapkan.